Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Fauzi Idris dengan NIM 0201020051. Di sini saya akan memperkenalkan real time system. Apa sebenarnya waktu nyata itu? Sistem apapun yang mempunyai respon deterministik terhadap peristiwa tertentu dapat dianggap waktu nyata. Jika suatu sistem dianggap gagal ketika tidak memenuhi persyaratan waktu, maka sistem tersebut harus real time. Bagaimana kegagalan didefinisikan dan konsekuensi dari kegagalan sistem dapat sangat bervariasi. Rentang persyaratan waktu. Untuk mengilustrasikan rentang persyaratan waktu yang dapat dihadapi, beberapa sistem berbeda yang memperoleh pembacaan dari konverter analog ke digital atau ADC. Sistem kontrol yang diatur untuk mengontrol suhu besi solder. Bagian dari sistem yang memperhatikan adalah MCU, ADC, sensor, dan pemanas. MCU bertanggung jawab untuk hal-hal berikut, yaitu mengambil pembacaan dari sensor suhu melalui ADC, menjalankan algoritma kontrol loop tertutup untuk menjaga suhu konstan di ujung besi solder, menyesuaikan output pemanas sesuai kebutuhan. Nah, seperti ini kabarnya. Karena suhu ujung tidak berubah dengan sangat cepat, MCU mungkin hanya perlu memperoleh 50 sampel ADC per detik (50 Hz). Algoritma kontrol yang bertanggung jawab untuk mengatur pemanas untuk menjaga suhu konstan berjalan lebih lambat lagi. Aduh. Ini terlalu besar. ADC menegaskan jalur perangkat keras menandakan konversi telah selesai dan siap bagi MCU untuk mentransfer pembacaan ke memori internalnya. Pembacaan MCU ADC memiliki waktu hingga 20 milisecond untuk mentransfer data dari ADC ke memori internal. Sebelum pembacaan baru perlu dilakukan seperti terlihat pada diagram berikut. MCU juga perlu menjalankan algoritma kontrol untuk menghitung nilai terbaru untuk keluaran pemanas pada 5 Hz (20 milisecond). Kedua kasus ini, walaupun tidak terlalu cepat, adalah contoh persyaratan real time. Cara menjamin perilaku real time. Salah satu cara termudah untuk memastikan sistem melakukan apa yang dimaksudkan adalah dengan memastikannya sesederhana mungkin, namun tetap memenuhi persyaratan. Ini berarti menolak keinginan untuk memperumit tugas sederhana secara berlebihan. Perangkat keras. Sistem real time asli, perangkat keras masih menjadi pilihan untuk toleransi yang sangat ketat dan atau persyaratan waktu yang cepat. Hal ini dapat diimplementasikan dengan logika digital diskrit, komponen analog, logika terprogram, atau komponen terintegrasi khusus aplikasi atau biasa disebut ASIC. Dapat diterapkan dengan mempertimbangkan penghematan daya. ASIC dapat dibuat agar mengkonsumsi daya lebih sedikit dibandingkan solusi berbasis MCU. Secara umum, perangkat keras memiliki keuntungan dalam melakukan operasi secara paralel dan instan. Ini tentu saja merupakan penyederhanaan yang berlebihan dibandingkan dengan MCU inti tunggal yang hanya memberikan ilusi pemrosesan paralel. Kerugian dari pengembangan perangkat keras real time umumnya meliputi hal-hal berikut, yaitu ketidakfleksibelan perangkat yang dapat diprogram. Keahlian yang dibutuhkan umumnya kurang tersedia dibandingkan pengembang perangkat lunak atau firmware. Biaya perangkat yang dapat diprogram berfitur lengkap, misalnya FPGA, besar. Tingginya biaya pengembangan ASIC khusus. Firmware based metal.
Implementasi bare metal memiliki keuntungan karena kode pengguna memiliki kendali penuh atas semua aspek perangkat keras. Satu-satunya cara agar eksekusi kode loop utama dapat diinterupsi adalah jika interupsi terjadi. Dalam hal ini, satu-satunya cara agar hal lain dapat mengendalikan CPU adalah dengan menyelesaikan ISR yang ada atau mengaktifkan interupsi lain yang berprioritas lebih tinggi. Firmware bare metal. Implementasi bare metal memiliki keuntungan karena kode pengguna memiliki kendali penuh atas semua aspek perangkat keras. Satu-satunya cara agar eksekusi kode loop utama dapat diinterupsi adalah jika interupsi terjadi. Dalam hal ini, satu-satunya cara agar hal lain dapat mengendalikan CPU adalah dengan menyelesaikan ISR yang ada atau mengaktifkan interupsi lain yang berprioritas lebih tinggi. Firmware yang menjalankan kernel penjadwalan pada MCU adalah firmware berbasis RTOS. Penggunaan RTOS memungkinkan sistem untuk tetap responsif terhadap peristiwa paling penting saat melakukan tugas kompleks lainnya di latar belakang. Perangkat lunak berbasis RTOS. Perangkat lunak yang berjalan pada OS lengkap yang berisi unit manajemen memori atau MMU dan unit pemrosesan pusat atau CPU dianggap sebagai perangkat lunak berbasis RTOS. Di sisi perangkat keras, umumnya terdapat lebih banyak inti CPU yang beroperasi pada kecepatan jam lebih tinggi. Di sisi perangkat lunak, ada banyak sekali solusi sumber terbuka dan memiliki pendol untuk tumpukan jaringan, pengembangan UI, penanganan file, dan sebagainya. Perangkat lunak OS dibuat dengan cermat. Mirip dengan perangkat lunak berbasis RTOS standar, memiliki semua perpustakaan dan fitur mungkin diminta oleh pengembang. Namun yang kurang adalah fokus yang ketat pada pemenuhan persyaratan waktu. Secara umum, sistem yang diimplementasikan dengan OS tradisional akan memiliki perilaku yang kurang deterministik dan tidak ada benar-benar dapat diandalkan dalam situasi keselamatan kritis. Kernel Linux dengan patch prim_pt_rt adalah contoh bagus dari sistem real-time jenis ini. Definisi RTOS. OS seperti Windows, Linux, dan Mac OS diciptakan sebagai cara untuk penyedia lingkungan pemrograman yang konsisten, yang mengabstraksi perangkat keras yang mendasarinya untuk mempermudah penulisan dan pemeliharaan program komputer. Mereka menyediakan pemrogram aplikasi dengan banyak primitif berbeda, seperti thread dan mutex, yang dapat digunakan untuk menciptakan perilaku yang lebih kompleks. Misalnya, dimungkinkan untuk membuat program multi-ultras yang menyediakan akses terlindung ke data bersama. RTOS adalah kependekan dari Real-Time Operating System. Sistem operasi real-time atau RTOS adalah sebuah sistem operasi yang dirancang khusus untuk menjalankan aplikasi real-time di mana respon yang cepat dan terjamin terhadap peristiwa atau stimulus eksternal dalam kritis. RTOS biasanya digunakan dalam sistem yang membutuhkan penjadwalan tugas yang ketat dengan waktu yang sangat singkat, seperti kendali industri, peralatan medis, kendaraan otonom, dan sistem embedded lainnya. RTOS mengoptimalkan penjadwalan tugas, alokasi sumber daya, dan manajemen interaksi perangkat keras untuk memastikan keandalan waktu nyata. Multi-thread share memory. Ini adalah gambarnya. Aplikasi sebelumnya tidak mengimplementasikan primitive thread dan mutex, hanya memanfaatkannya. Implementasi sebenarnya dari thread dan mutex ditangani oleh OS. Ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu kode aplikasinya tidak terlalu rumit, lebih mudah untuk dipahami, primitif yang sama digunakan terlepas dari pemrogrammnya, sehingga lebih mudah untuk memahami kode yang dibuat oleh orang yang berbeda. Portabilitas perangkat kerasnya lebih baik dengan tindakan pencegahan yang tepat. Kode yang dijalankan pada perangkat keras apapun yang didukung oleh OS tanpa modifikasi.
Mutex digunakan untuk memastikan bahwa hanya satu thread yang dapat mengakses data bersama pada satu waktu. Dalam kasus OS tujuan umum, setiap thread akan dengan menunggu mutex tersedia tanpa batas waktu sebelum melanjutkan untuk mengakses data bersama. Disinilah RTOS berbeda dari OS di tujuan umum. Dalam RTOS, semua panggilan sistem pemblokiran terikat waktu. Daripada menunggu mutex tanpa batas waktu, RTOS memungkinkan penundaan maksimum untuk ditentukan. Misalnya, jika thread 1 mencoba memperoleh mutex dan masih belum mendapatkannya setelah 100 milisecond atau 1 detik, maka thread 1 akan terus menunggu hingga mutex tersedia. OS, apapun yang menyediakan cara deterministik dalam mengeksekusi potongan kode tertentu dapat dianggap sebagai OS real-time. Definisi RTOS ini mencakup sejumlah sistem yang cukup besar. Ada beberapa karakteristik yang cenderung membedakan satu aplikasi RTOS dari yang lain. Seberapa sering tidak memenuhi tenggat waktu real-time dapat diterima, seberapa parah tidak memenuhi tenggat waktu real-time. Tentang aplikasi RTOS yang berbeda biasanya dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Sistem real-time keras, tegas, dan lunak. Dalam implementasi RTOS, jumlah waktu maksimum untuk menunggu mutex tersedia ditentukan. Jika thread 1 menetapkan bahwa ia harus memperoleh mutex dalam waktu 100 milisecond, masih belum menerima mutex setelah 101 milisecond, thread 1 akan menerima pemberitahuan bahwa mutex belum terpenuhi tepat waktu. Batas waktu ini ditentukan untuk membantu menciptakan sistem deterministik. Frame real-time system berbeda dengan sistem hard real-time. Sistem real-time perusahaan harus memenuhi tenggat waktunya hampir sepanjang waktu. Di sebagian besar sistem kontrol mirip dengan besi solder pada contoh sebelumnya, beberapa sampel yang dibaca sedikit di luar waktu yang ditentukan kemungkinan besar tidak akan menghancurkan kontrol sistem sepenuhnya. Jika sistem kontrol memiliki ADC yang secara otomatis mengambil sampel baru, jika MCU tidak membaca sampel baru tepat waktu, sampel tersebut akan ditimpa oleh sampel baru. Hal ini dapat terjadi sesekali, namun jika terjadi terlalu sering maka kestabilan suhu akan terganggu. Soft real-time system. Sistem soft real-time adalah yang paling longgar dalam hal seberapa sering sistem harus memenuhi tenggat waktunya. Sistem ini seringkali hanya menawarkan janji upaya terbaik untuk memenuhi tenggat waktu. Kisaran RTOS. RTOS memiliki fungsionalitas yang beragam serta arsitektur dan ukuran prosesor yang paling sesuai untuknya. Di sisi yang lebih kecil, kami memiliki RTOS kecil yang berfokus pada MCU 8-32 bit seperti FreeRTOS, ScaleRTX, GridX, dan banyak lagi. Kelas RTOS ini cocok untuk digunakan pada microcontroller dan menyediakan kernel real-time yang ringkas sebagai penawaran paling dasar. Saat berpindah dari MCU ke prosesor aplikasi 32 dan 64 bit, Anda akan cenderung menemukan RTOS seperti WinRiver, VxWorks, dan WinRiver, Linux, Integrity OS, Green Hills, dan bahkan Linux dengan ekstensi kernel PreMPT-RT. Middleware juga dapat menjadi komponen yang sangat penting dalam sistem yang kompleks. Middleware adalah kode yang berjalan antara kode pengguna dan lapisan bawah seperti RTOS atau bare metal tanpa RTOS. Memutuskan kapan akan menggunakan RTOS. Secara umum, agar RTOS berbasis MCU menjadi solusi ideal untuk masalah tertentu, RTOS harus memiliki tingkat kompleksitas Goldilocks, tidak terlalu sederhana namun tidak terlalu rumit. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video saya. Mungkin dari saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.